Coba bayangin, ada sebuah institusi yang udah ngebentuk Indonesia selama ratusan tahun. Jadi pusat ilmu, sekaligus jadi benteng perlawanan. Nah, itulah pondok pesantren. Dan kali ini, kita bakal bongkar dinamikanya yang luar biasa banget. Dari tradisi kuno sampai adaptasi modernnya. Yuk, kita mulai. Pasti kita semua sering banget dengar istilah pondok pesantren, kan? Tapi coba deh kita jujur, sebetulnya apa sih yang ada di baliknya? Apa yang bikin pesantren itu jadi lebih dari sekedar sekolah biasa? Dan kenapa ya institusi ini begitu penting buat jutaan orang di Indonesia? Oke, buat jawab pertanyaan tadi, kita harus masuk ke dalam ya, ke balik tembok pesantren. Yuk, kita intip sama-sama. Apa sih fondasi yang bikin institusi ini begitu unik? Jadi intinya begini, pesantren itu bukan cuma sekolah biasa. Ini tuh kayak sebuah ekosistem pendidikan yang lengkap. Para santri itu nggak cuma datang buat belajar terus pulang. Nggak, mereka tinggal di sana, hidup bareng, ngebentuk komunitas semuanya di bawah bimbingan satu figur sentral yang sangat dihormati, yaitu Kiai. Makanya, ini bukan sekedar sekolah, tapi benar-benar sebuah cara hidup. Nah, ini nih yang bikin unik. Ada 5 elemen inti yang disebut panca jiwa yang jadi fondasinya. Pertama, ada kiai, sang guru dan panutan. Terus ada santri, para muridnya. Ketiga, ada masjid yang jadi pusat ibadah dan belajarnya. Keempat, ada pondok atau asramanya, tempat mereka tinggal. Dan yang kelima, kitab kuning, sumber ilmunya. Nah, kelima hal ini tuh bukan bagian yang kepisah-pisah loh. Mereka itu satu kesatuan yang saling terkait, hidup, dan saling nguatin. Ibaratnya, kalau hilang satu aja, ya hilang juga esensi pesantrennya. Oke, strukturnya udah kebayang ya. Sekarang yuk kita rasain langsung denyut kehidupannya. Gimana sih rasanya jadi santri dari hari ke hari? Wah, jadwal harian seorang santri ini padatnya bukan main. Coba lihat, mulai dari sholat sebelum subuh, lanjut ngaji kitab klasik, terus sorenya ada sekolah formal, sampai malamnya masih harus belajar mandiri. Ini bukan cuma soal hafalan loh, tapi ini soal menempa disiplin yang luar biasa. Tiap menitnya itu dirancang untuk ngebangun 3 hal, karakter, otak, sama spiritual. Bener-bener pelatihan total buat siap menghadapi hidup. Sekarang coba kita zoom out sedikit, lihat gambaran yang lebih besar. Kenapa? Soalnya pesantren itu bukan cuma lembaga pendidikan, ia itu semacam benang merah yang menyatukan tenunan sejarah bangsa Indonesia. Lihat deh evolusi perannya yang keren banget ini. Dulu, di zaman prakolonial, pesantren itu pusat belajar buat masyarakat. Terus pas zaman penjajahan, wah berubah jadi markas perlawanan. Nah setelah merdeka, mereka adaptasi lagi, ngegabungin diri sama sistem pendidikan nasional. Tapi akarnya yang tradisional itu nggak pernah ditinggalin. Ini bukti kalau pesantren itu tangguh banget. Perjalanan panjang tadi akhirnya membawa kita ke hari ini. Terus, gimana dong wajah pesantren sekarang? Di tengah-tengah gempuran tradisi dan modernitas abad 21 ini. Nah, buat paham soal ini, penting banget buat kita tahu kalau pesantren itu nggak cuma satu jenis. Bayangin aja kayak pohon besar yang punya 2 cabang utama. Akarnya sama, tapi cabangnya beda. Ada cabang salaf yang fokus jaga tradisi, dan ada cabang modern yang lebih menjangkau masa depan. Perbedaannya kelihatan banget kan? Di satu sisi ada pesantren salaf. Mereka ini penjaga gawang tradisi. Fokusnya yang mengkaji teks-teks klasik alias kitab kuning. Tujuannya jelas, mencetak ulama. Nah, di sisi lain ada pesantren modern. Mereka ini ngegabungin kurikulum nasional, pakai teknologi, jadi santrinya disiapin buat bisa berkarir di mana aja. 2 pendekatan yang beda banget, tapi dua-duanya nunjukin DNA pesantren yang sama, jago beradaptasi. Jadi kita udah lihat perjalanannya, dari pusat spiritual jadi benteng perlawanan, sampai sekarang jadi pabrik talenta modern. Pesantren udah ngebuktiin kalau mereka bisa terus berevolusi. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, di tengah arus globalisasi yang kenceng banget ini, kira-kira kemana ya arah pesantren selanjutnya? Gimana institusi yang akarnya kuat di tradisi ini bakal ngebentuk bukan cuma masa depannya sendiri, tapi juga masa depan Indonesia? Jawabannya kayaknya sedang ditulis hari demi hari.